Ghazali rahimahullah, al-qawlu fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Ini adalah pembahasan tentang adab-adab bersahabat dan bergaul bersama Allah dan bersama makhluknya Allah. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Ketahuilah bahwa sahabatmu yang tidak pernah berpisah denganmu pada waktu di rumah maupun bepergianmu, tidur maupun melekmu, bahkan pada hidup maupun matimu adalah Tuhanmu, wa sayyiduka dan Tuhanmu, wa maulaka Tuhanmu, wa khaliquka dan penciptamu. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Kapan-kapan kau berzikir mengingat dia, maka dia adalah teman dudukmu. Idz qala Allah Ta'ala ana jalisu man dzakarani. Karena berfirman Allah Ta'ala, adapun aku yaitu teman duduk orang yang berzikir akan daku. Wa mahma in kasara qalbuka hazanan ala taqsirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Idz qala Allah Ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kapan-kapan patah hatimu karena sedih atas keteledoranmu pada sisi agamamu, maka dia adalah sahabatmu dan temanmu. Karena berfirman Allah Ta'ala, adapun aku yaitu di sisi orang-orang yang patah hatinya karena lantaranku. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah As-Siddiqiyah yang mulia, Imam Ghazali berjanji di awal-awal Bidayatul Hidayah, selepas menerangkan tentang takwa zahir, menerangkan tentang takwa batin, berjanji terakhir kitab beliau ini akan ditutup dengan pembahasan adab bergaul, baik bersama pencipta maupun kepada sesama hamba-hamba Allah. Kita harus paham, hamba Allah banyak. Ada yang ngelahirin kita, orang tua kita, bagaimana adabnya terdiatur. Yang dekat dengan kita, yang ngajarin kita agama, guru kita, bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab kepada murid, bagaimana adab kepada teman dekat, bagaimana adab kepada orang yang asal kenal doa. Semuanya fa insyaallah akan dibahas, diatur, diulas dengan gamblang oleh Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, agar supaya mudah kajian kita mau memberikan ilustrasi, contoh supaya mudah difahami. Ada orang kaya raya di Tangerang Selatan. Ini orang duitnya enggak berseri, bukan duit monopoli. Ini enggak berseri, ini banyak maksudnya. Duitnya banyak,
banyak, kaya banget. Dia punya pembantu, orang kaya nih punya pembantu. Waktu pembantunya tidur, itu si bos yang kaya ini kipas-kipasin pembantunya, dikipasin, tidur pakai kipas, dijagain begitu supaya tidak ada semut masuk di kupingnya dia, dikipasin takut gerah. Ini pernah dengar nggak di Tangerang Selatan ada yang kayak begitu, majikan? Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Wah, berarti ketinggalan berita viral ini. Ya udah, kalau belum dengar, ntar kita unjukin tempatnya. Jadi andai itu pembantunya kita, begitu, pembantu orang kaya tuh kita orang, itu berarti kita ini luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasanya di mana tuh? Dikipasi, dijagain. Jarang-jarang bos sampai kayak begitu, bener nggak? Nah, kudunya kita sebagai pembantu tuh ama majikan kayak begitu, kudunya terima kasih apa selagu-lagunya. Nah, kenapa kudu terima kasih? Dikipasi. Itu orangnya kita, orangnya kita. Jadi bini kita yang tadinya udah janji waktu itu di bawah pohon pisang, sehidup semati pokoknya, luar biasa janjinya. Waktu kita tidur, bini kita tuh jagain kita enggak? Ngapain? Dia tidur juga, bahkan dia ngorok ngiler ya, begitu. Jadi yang namanya semut kagak masuk di kuping kita tuh siapa yang jagain kita? Oh, yang nyiptain kita, yang ngasih makan kita, dia jagain kita supaya kecoa enggak masuk di mulut kita yang nganga. Bini kita aja kagak perhatiin ngangaknya kita, tapi kecoa enggak masuk. Telinga kita terbuka, enggak ditutup. Waktu melek si mulutnya ditutup pakai masker. Waktu melek, tidur kan enggak ya kan? Corona bisa masuk waktu tidur. Aduh, dia dipikir corona kalau melek doang, kalau tidur ikut tidur juga. Nih corona bisa ngatur ini. Aduh, ini orang dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ini saudara, kita orangnya. Jadi kita ini adalah hamba yang luar biasa di mata majikan kita, di mata Allah. Wong kita tidur dijagai, semut nggak masuk di kuping kita, kalajengking nggak masuk di kuping kita. Apa enggak itu luar biasa perhatiannya? Kalau kita sembarangan nama Tuhan, ibadah aja nggak mau, ini namanya kita kurang ajar sama majikan kita yang udah perhatiin kita. Namanya kita ini kurang bersyukur, punya majikan luar biasa. Nah, Imam Ghazali akan menerangkan bagian ini biar kita enggak selagu-lagunya Allah. Jangan sampai menganggap Allah kayak dokter. Biasanya kita kalau ke klinik di depan tuh ada dokter. Dokter siapa ya? Jojo. John. Oh, iya, dokternya. Biasanya kalau ke dokter tuh tiap hari atau sewaktu-waktu. Kapan?
Waktu sakit kita ke dokter John. Kalau sehat enggak. Itu namanya dokter John. Kita waktu sakit, usahanya payah, bisnis lagi menurun, baru malam pengen tahajud, bini ngomel-ngomel, malam pengen tahajud. Kalau stabil, ngorok mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini Tuhan disamain sama dokter John. Ini nggak benar ini. Butuh sama Tuhan sewaktu-waktu. Ini salah ini. Masa Tuhan disamain sama dokter John? Kalau lagi banyak masalah, mana itu buku ratib ya? Mana? Begitu. Kalau lagi stabil, kagak. Begitu. Ini namanya nggak benar ini. Yang kayak begini. Jadi Tuhan kayak dokter. Dibutuhkan kalau kita ada masalah. Nggak ada masalah, kita tak butuh Tuhan. Ini namanya nggak benar ini. Nggak benar. Kayak begini nih. Waktu dia baca berita, maskernya dibuka. Maksudnya biar jelas omongannya. Mau menghadapi manusia, biar jelas. Waktu baca berita, padahal nggak ada orang di studio namanya, tapi dibuka. Begitu, biar jelas. Kita di masjid sholat, mulut kita ditutup, seakan-akan Tuhan menjijikan di mata kita. Padahal apa studio sama Tuhan tuh tinggian studionya? Apakah Tuhan itu pencipta manusia, pemirsa, tinggian manusia? Sampai mulut kita di masjid ditutup, biar bacaan kita nggak fasih, mulutnya ditutup. Padahal waktu dia makan sama ngopi dibuka. Emang tinggian ngopi sama Tuhan? Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita ini harus rapi dalam hidup. Nggak bisa. Masa mau menghadap Allah kayak Allah, kita lagi sholat kagak jaga kita. Jadi sehingga mulut kita kudu ditutup. Ini namanya setengah-setengah. Padahal waktu dia mancing dibuka juga mulutnya. Jadi enggak jelas. Jadi kita orang ini adabnya kudu ada sama Allah. Inilah yang akan diatur oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kata Imam Ghazali, "I'lam, pahamilah, ketahuilah, camkan di dalam hati bahwa sahabatmu yang tidak pernah berpisah denganmu, dia peduli denganmu, dia openin kamu, dia bantu kamu, dia beri segalanya buat kamu, baik di rumah lagi tidur dijagain, maupun di jalanan, maupun lagi merem, maupun lagi melek, bahkan waktu kamu hidup sampai mati. Sebetulnya sahabat sejati itu adalah Allah. Allah itu sahabat sejati kita. Dia openin kita. Walaupun kita kurang ibadah, dia tidak marah-marah sama kita. Walaupun kita lagi susah nyari Allah, waktu seneng kagak, sekarang susah lagi, nggak kemudian dikata lu kemarin kemana,
pas seneng aja lupa sama gua, sekarang aja nyari gua lagi enggak. Aduh hambaku, sekarang kau faham, kau emang kudu butuh sama saya, kau nggak boleh jauh dengan saya. Maka Allah ingetin kita. Seperti wabah ini namanya bentuk cubitan Allah kepada kita. Bahkan bukan cubitan, siraman Allah kepada kita. Sebab orang yang tidur nggak ada cara untuk bangun kecuali dicubit, digoyang-goyang badannya biar melek. Tapi ketika digoyang-goyang, dicubit enggak melek, enggak ada cara. Supaya bangun kudu disiram. Kalau disiram kira-kira bangun enggak? Bangun. Cuman kalau disiram kagak bangun juga, ini mau udah enggak ada cara kebangetan. Itu yang namanya tsunami, cubitan Tuhan. Itu yang namanya tanah longsor, cubitan Tuhan. Itu namanya banjir bandang, gunung meletus, lahar panas, cubitan Tuhan. Apa enggak ingat nih ya? Akhirnya ya udah, kalau begitu dicubit kagak bangun-bangun, saya siram juga dah. Disiram dengan wabah namanya corona. Kopi rokok sempurna itu kalau koron, kalau samsu ya korosu begitu. Itu begitu. Jadi akhirnya dikirim tuh apa? Maksudnya biar kita ingat Allah. Ini kagak. Makin jauh dengan masjid, makin jauh dengan musola, kudunya makin dekat bangun. Ini kagak. Nih, bagaimana? Ini namanya dia tak bangun jiwanya. Maksudnya biar bangun jiwa kita, jangan tidur. Sahabat terbaik kita yang sangat perhatian sama kita, biar kata wabah-wabah begini kita masih dikasih hidup, alhamdulillah. Kita dikasih sehat, alhamdulillah. Kita dikasih makan, alhamdulillah. Bahkan bukan sekali, 3 kali kita makan. Itu belum termasuk bakso di perempatan depan tuh, belum. Batagor, mie ayam, belum. Terus kita enggak mau ibadah, hidup kita mau kemana? Kita mau nyari duit mati-matian buat bini kita, kita mati mau kagak ikut masuk juga bini kita. Walaupun dulu janjinya sehidup semati di bawah pohon pisang, kita mati mah neng redo bang, ikhlas. Abang duluan, coba dulunya janjinya sehidup semati. Ini ndak bener ini yang kayak begini. Lalu kita ampe bela-belain dia, ampe kita kagak ibadah, dikubur sendirian. Mana dia kita mati kawin sama teman kita yang dulu musuhan mulu sama kita. Apa enggak untung dia kita enggak ibadah, untung dia enggak. Waduh, yang capek kita. Mendingan kita ibadah buat bekal di akhirat kita. Kan dunia tempat bercocok tanam. Kalau nanamnya berenuk, insya Allah buahnya durian. Dari mana? Wah, nanamnya berenuk, buahnya pengen durian. Namanya berhayal, namanya ngimpi. Nanamnya kejahatan, pengen dapat surga, kagak nemu. Wong nanamnya berenuk, pengen dapat durian, kagak ada rumusnya. Maka
kita mumpung masih hidup dalam waktu muda itu mati hidup kita carut marut nggak jelas dah, didongenginnya pegel orang. Jangan didongeng, malu mangga orang hilang, ayam orang hilang, udah repot dah. Kita sekarang umur yang tersisa nih, kita jangan putus asa. Daripada tenaga yang ada, kita balik dah sama Allah. Allah udah sayang sama kita, diberi kita hidup ini karena Allah tahu bekal kita masih kurang untuk akhirat kita, masih kurang banyak. Makanya Allah kasih kita hidup bukan untuk biar kita ngegelapin bumi dengan dosa-dosa kita yang banyak, bukan itu, tapi biar kita ngapus-ngapusin selama kita masih hidup kesalahan kita yang dulu-dulu. Mumpung kita masih hidup, ekin coretan-coretan yang gak bener itu, hapus yang gak rapi itu, supaya nanti film itu waktu ditonton yang jelek-jeleknya nggak ada, udah digunting-gunting dengan bertaubat kepada Allah. Ini yang penting. Kalau mau jujur, sahabat terbaik yang tidak pernah berpisah di negeri, bepergian, waktu melek, waktu tidur, waktu hidup, waktu mati, pencipta kita yang ngahadirin kita di jagat raya, Tuhan kita yang ngasih makan sama kita. Kita dikasih darah mengalir normal. Bagaimana kalau kayak orang-orang sampai cuci darah walayatubillah 2 kali dalam seminggu, berapa duit dia dibuang? Ini apa enggak nikmat? Mata kita masih lihat berapa kalau kayak orang-orang kena glukoma, katarak, duit yang harus dibuang. Tangan kita masih sehat, enggak stroke. Bagaimana kayak orang-orang yang stroke? Apa enggak ini nikmat dari Allah? Ini nikmat. Kalau disuruh beli enggak akan beli. Berapa harga jantung, berapa harga mata sepaket, berapa harga lidah yang lengkap dengan gigi dan bibir, berapa harga mata, berapa harga kaki, berapa harga nyawa. Enggak kebayang. Kalau disuruh bayar gratis dari Allah, sudah sewajarnya kita kudu nurut amat ya. Anjing aja mengerti, yang dikasih makan cuman 3 bulan. Anjing pagi, siang, malam kasih makan, itu 3 bulan doang. Nurut sama yang ngasih makan. Kenapa anjing tuh nurut? Kenapa dia nurut? Kasih makan 3 bulan. Lah Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Kan bertahun-tahun sampai di malam. Bila anjing yang akal nggak ada, ngerti terima kasih. Masa kita yang dikasih akal oleh Allah tidak ngerti terima kasih sama Allah? Padahal bukan berbulan-bulan Tuhan kasih makan, bertahun-tahun nikmat macam nikmat diberi. Kalau kita cara berbalas budinya air susu dibalas air tuba, ini sikap yang tidak bijak dari hamba model begini. Kebaikan Tuhan kayak begitu, lalu kita jelek-jelekin Tuhan tiap hari, mengeluhkan tentang ini dan itu, padahal nikmat selalu diberi oleh Dia.
betapa kita kurang bijaknya dengan sahabat kita yang maha baik kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Kapan saja, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, kita ingat sama Allah, berzikir kepada Allah. Di saat itu Allah menjadi teman kita. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, sebut-sebut Allah. Maka orang bertanya, corona ini sampai kapan? Hilangnya kapan? Jawabannya, selama corona kau ingat-ingat di otakmu dan di pikiranmu, selama itu corona terus ada. Tapi bila corona dihilangkan, yang ada di otak dan pikiran kita, pencipta corona adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak saat itu wabah itu akan hilang dari kita, karena kita berpikir positif kepada Allah husnudzan, tidak negatif. Kita bingung, kayak nggak ada Tuhan, kayak nggak punya Tuhan. Maka di saat itu kita makin terpuruk hidup kita. Maka kita tak boleh jadi muslim, saling mendoakan. Lihat itu yang namanya film babi ngepet. Babi ngepet, lakinya ngeluyur, bininya jagain lilin. Kalau lilin goyang-goyang, itu pertanda kayaknya pernah kayaknya ini kita tuh kayak begitu yang bagus. Bukan disuruh jadi babi ngepet, bukan. Kerja sama yang lain. Lakinya gojek, bininya baca yasin, baca waqi'ah, sholat duha, baca sholawat, baca ratib. Kalau lakinya mukanya pulang kusut, harus dihibur. Itu namanya lilin goyang-goyang. Lakinya pulang goyang-goyang. Waduh, nih bisa diomelin bini nih. Gojek ini nggak tahu nih, jadi telunjuk nih, ada apanya nih, sialan mulu ngebit, kalah mulu ngebit. Tahu ngebit ya? Ini Pak ya, ini telunjuk ini. Dia pulang, kenapa Bang hari ini nggak dapet? Emang dasar lu mau geblek jadi orang Bang, geblek nggak kasih anu. Ini namanya nggak kerja sama yang baik. Dia udah tahu dari jalanan, diomelin bener-bener, baru dihibur. Alhamdulillah, nggak usah abang sedih, yang penting abang pulang selamat aja. Alhamdulillah. Saya nggak mau kayak tetangga, lakinya gojek dapat duit 25 juta, ternyata tabrakan dapat dari jasa harja 25 juta. Nah, yang penting abang pulang selamat, alhamdulillah. Jangan diomelin, bantuin doa, semangatin biar jangan putus asa. Nggak mungkin ada gembok yang nggak ada kuncinya. Insya Allah besok lusa dapat Bang, begitu. Jangan. Dapat berapa? 30.000. Aduh, geblek banget dah. Begitu. Oh, kayak orang tua duit yang banyak, 8 juta ya. Ini lakinya puyeng bagaimana? Alhamdulillah, dia akalnya panjang, orang laki walaupun rambutnya pendek. Nggak kayak perempuan, rambutnya panjang, akalnya akhirnya lakinya pulang. Jangan dicatat. Dia dapat duit 8 juta nih, langsung bininya, mau makan apa Bang? Mau mandi air hangat? Ya Allah, 8 juta
nawai mandi air hangat segala macam, makan ya Allah digorengin telur lain, ayam lain, luar biasa, udah luar biasa. Akhirnya sadar, lu pulang motornya mana? Saya jual. Habis minta duit 8 juta, ya udah nih 8 juta ya, lu kagak bisa nyari duit lagi katanya. Jangan begitu. Maka kita tuh harus baik, kerja sama yang baik. Ini yang ngaji nih, ada nggak yang bininya ngomel-ngomel? Nggak ada, alhamdulillah, bagus. Kita ngasih tiket cakep-cakep, kita alhamdulillah. Tapi nyengir-nyengir ini saya curiga juga ini. Tuh begitu. Ana mahmadakartahu fahuwa jalisu. Bila mana kita berzikir, mengingat Allah, Allah teman kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana jalisu man zakaroni. Kata Allah, aku itu temannya, sahabat orang yang ingat sama aku. Ketika kita pikir, duduk baca sholawat, itu kita jadi teman Allah. Ketika kita duduk baca rotibul hadad, itu kita teman Allah. Teman bakal perhatiin apa yang kita mau, kasih jalan-jalan kemudahan. Kalau kita berzikir, jangan jauh-jauh dengan Allah yang bisa membuka pintu-pintu rezeki kita, ya Allah, yang bisa menutup segala macam pintu-pintu keterburukan kita, Allah. Maka kita nggak boleh jauh dengan Allah, rugi kita. Dalam hadis yang lain Allah berfirman, ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah, aku itu terserah mindset hambaku. Kalau hambaku otaknya ini Tuhan bikin seret rezeki, saya bikin rezekinya seret. Ini Tuhan kagak sayang sama saya bikin saya kagak sayang sama dia. Ini Tuhan payah banget nurunin wabah begini, negatif sama Allah, saya bikin positif. Kalau di swab positif, gara-gara pikirannya negatif, dirubah pikiran kita positif. Yang ngojek aja rapet, dijaga sama Allah. Di jalanan, masa di masjid kagak dijaga. Waktu naik motor ke masjid, rapet, tangannya begini lagi gitu. Di masjid enggak, pulang rapet begini lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Kita tuh harus rapi, harus rapi. Begitu di masjid, Pak, yang renggang kita menurut baik, nggak apa-apa. Habis salam, Waalaikumsalam, ngajak selamat, katanya yang renggang selamat. Mendingan sholat yang rapet, selamat enggak. Gitu, yang enggak aja jalan gitu. Pak, selamatnya begini aja, nyentuh juga, nyentuh, kudu salam gini, gak nyentuh. Ini kayaknya bapak tuh, daripada itu begini, gitu ya. Buka pintu pakai kaki, innalillah. Ya Allah, ini tangan dicipta buat apa itu? Tangan. Yang nggak nempel juga di sini coronanya, yang nggak aja, yang nggak ada aja, diem di rumah. Kalau orang dulu bagus, kalau tangan ini dicuci, habis makan gulai, habis makan tunjang, perlu dicuci, kotor,
Ini dari kamar ke dapur, dapur kamar, tangan dicuci sampai 17 kali. Dengan sholat aja, mau ngapain? Kayak begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Mau ngapain? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana. Kayak begitu tuh kita dikubur pakai peti di pemakaman Jombang atau Jombang, pakai tambang nggak sih? Pakai tambang. Kenapa tuh pakai tambang? Biar tidak nyentuh, jadi sehingga enggak ketularan. Alhamdulillah, cakep. Cuman waktu masukin ke mobil ambulan pakai tambang nggak? Aduh, ini ajarannya bagaimana? Gitu kan kudunya pakai tambang juga. Tuh mayatnya masukinnya pakai apa? Ini kerjaan siapa? Kayak begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Masya Allah. Emang luar biasa. Kita ini nih, imannya kudu jejak apa ya? Begitu. Jadi akhirnya dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ampun banget. Begitu. Kalau kakek kita zaman dulu, dia mau benar kerjaan, padi disemprot, maksudnya biar hamanya mati, padinya tumbuhnya bagus, sehingga hasilnya memuaskan. Alhamdulillah, ini namanya kerjaan bermanfaat. Ini mau ya Allah, lapangan bulu tangkis disemprot juga. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Nyemprot apa? Dapat apa ya? Begitu, semak belukar. Mau ngapain? Ya kayak begitu. Coba difilmin, lucu saudara. Kalau di film ini kerjaan orang waras, orang kagak ini ya. Ini zaman akhir, kita kudu banyak pikir, biar pikiran kita ini positifnya jangan hilang. Nih pikiran kita lama-lama senewen juga ini, kelakuannya yang enggak. Ya Allah, orang sakit itu perlu dihibur. Orang lagi sakit itu stres, makan apa aja nggak enak, pahit. Sakit tuh kudu dihibur. Ini yang sakit malah keluarganya ninggalin dia, itu masih di dunia. Ya Allah, apa enggak stres sendiri aja? Ya Allah, ngasih makanan di pagar. Ya Allah, udah taruh aja kok di pagar di situ tuh pagar kok. Taruh aja pagar, makasih atas perhatiannya. Ya udah, saya taruh sini ya. Ya bagus. Kita benar-benar mau keluar rumah aja kagak berani, pakai galak ngambil. Iya Allah, kayak mancing. Aduh, ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita nih biar benar gitu loh akal kita nih. Ya Allah, ini siapa ini yang ngajarinnya? Dan kita ngaji aja deh, baca sholawat. Kita doain nih pemerintah kita biar cepat terapi nanganin wabah ini. Begitu. Bagaimana dengan vaksin ini? Setuju enggak? Bukan masalah begitu, saya sih sangat setuju. Istri-istri itu jangan divaksin. Jadi kudu kalau masuk mall kudu divaksin. Jadi biar nggak ke mall. Setuju kan? Oh iya setuju. Iya. Jadi ribet. Kata bini kita, saya mau biasanya malam minggu pasar malam, biar pasar malam rame dan bagus lah. Begitu. Jadi yang enggak kita nih. Jadi kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, saya itu tergantung mindset hamba.
hambaku. Kalau hambaku mindsetnya positif, kalau di swab negatif. Kalau hambaku pikirannya negatif mulu, maka saya jadikan positif. Maka kita ini yang positif sama Allah, yang benar, begitu yang benar, begitu yang benar. Biar kita rapi hidup kita, biar kita nggak bingung. Bila masker melindungi, ngapa tangan kudu dicuci? Katanya udah melindungi. Bila masker tangan cuci udah cukup, ngapa harus jaga jarak? Berarti nggak melindungi. Kalau jaga jarak udah benar, ngapa harus pakai masker? Jadi ribet juga. Tapi karena peraturan dari pemerintah, ya kita mengikut aja. 250.000. Kalau nggak nyapunya ini kan nggak enak banget. Imam As-Siddiqiyah lagi nyapu pakai baju oranye kan nggak enak ya kan. Ya Allah, kalau bukan di kampung sendiri kan mendingan viral ya kan. Repot. Kayaknya ngimamin dia Siddiqiyah nih kan begitu. Ya Allah, begitu. Kadang jalanan di pagar, corona dipikir gak bisa loncat, bingung juga. Tapi begitu, ini pagar, ini boleh belok. Aduh, jadi corona ini nggak bisa miring kayaknya. Saya juga bingung juga. Begitu. Ya, program pemerintah vaksin ya, kita kudu pada vaksin biar sehat, terlindungi. Begitu. Gitu. Wa mahman kasara qalbuka, manakala hati kita patah, sedih karena kita dulu kurang ibadah, banyak waktu yang terbuang untuk ibadah kurang mau. Bila hati kita kayak begitu, sebetulnya Allah sedang menemani kita. Kita rindu sama Allah, itu Allah sedang sayang sama kita. Makanya ketika ada orang bilang, gimana ya saya ini kok rezeki morat-marit kayak begini nih, susah. Tuhan bagaimana ya, saya bosan banget sama Tuhan. Aduh, bukan Anda yang bosan, jangan-jangan Tuhan yang udah bosan sama Anda. Dicari di kelompok orang yang tahajud kagak ada, dicari di kelompok orang yang sholat duha kagak ada, dicari di kelompok orang yang dalailah nggak ada, dicari di kelompok orang yang rajin ratiban nggak ada. Terus Tuhan mau nyari kemana lagi? Kamunya kurang mau dekat. Kita dekatlah sama Allah. Jangan sampai nyawa kita diambil, lagi jauh dengan Allah, rugi kita. Kata Allah, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku itu dekat dengan hamba yang patah hati karena merasa diri kurang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengenal Allah, enggak pengen kita jauh dengan Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah dalam gubahan syairnya, Habibi laisa yu'adiluhu habibun wa ma lisiwahu fi qalbi nasib. Habibi ghaba an basari wa syakhsi walakin an qalbi la yaghib. Sahabatku itu tidak tertandingi oleh sahabat manapun.
dan di hatiku tidak ada bagian persahabatan dengan selain dia. Sahabatku itu tak kelihatan oleh mataku, tapi di hatiku tak pernah putus mengingat-ingat sahabatku. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para perindu Allah, maka kita harus banyak ingat Allah. Ingat Allah. Mulut ini dicipta biar kita menyebut Allah, 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 Allah. Enggak bisa dengan Allah. Wis Nabi Muhammad aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini di bulan Muharram, malam lah kita dapetin 1443 kali tiap malam. Ya cuma 20 menit sambil nonton TV boleh, nonton TV boleh, begitu sambil kita masak boleh, sambil apa tiduran boleh. Biar Allah buka kita jalan kehidupan, biar pada berkah kehidupan kita. Jangan kita berhenti baca sholawat, biar nanti Nabi yang narik jiwa kita, supaya kita akrab dengan Allah, supaya intim dengan Allah, supaya mesra kita dengan Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita pasti nggak pengen jauh-jauh dengan Allah. Kayak kita ngaji kayak begini, gambarnya kita demen main bola. Kalau kita udah asik sama bola, maka biar kata kaki kita keseleo, sekarang udah sembuh, baru sembuh dikit, diajak main bola, main lagi. Kayak kita tukang mabok, kemarin juga mabok, sekarang lagi ngajak minum lagi, mau lagi. Asik dalam hatinya. Bila dia paham Allah, kayak majelis nih, ngaji enak. Kenapa? Karena dapat asik dari Allah. Tapi kalau nggak dapat asik, nggak kuat. Kadang kaki kita kayak ada yang musuk-musuk, goyang kiri, goyang kanan. Ini tempat dangdutan apa majelis nih, kaki goyang-goyang ini urat pada asem, begitu. Asam urat kalau begitu namanya, goyang-goyang ini. Jadi kita orang nih jangan jauh-jauh dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ini yang paling penting buat kita. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Benaran hidup kita makin morat-marit, ekonomi kita makin nggak menentu. Kalau kita tidak mau dekat dengan Allah, rugi. Rambut gondrong, musuhan nama tukang cukur, alamat tambah acak-acakan dan gak beres. Kalau pengen rapi, tampil cakep, deketin tukang cukur, entar rapi. Kalau problem hidup kita morat-marit acak-acakan, jangan jauh-jauh dengan Allah. Makin jauh dengan Allah, makin morat-marit kehidupan kita. Tapi kalau pengen dirapihin, tampil cakep, dekati Allah, enak hidup kita. Allah udah janji, siapa orang yang patah hatinya, merasa salah dirinya, bersimpuh sama Tuhan, nggak usah banyak, 10 menit aja duduk ingat Allah. Kayak kita duduk depan TV, nggak usah banyak, ingat, ngobrol aja, ngomong. Kalau bahasa kita orang kayak orang gila. Ya Rob, hambamu ini udah bingung mikirin hidup kayak begini, bingung kapan ini sekolah dibuka. Kan hamba ini kan nganterin bocah-bocah sekolah online mulu. Mana anak hamba ini kalau sampai 3 tahun nih corona, anak hamba sekolah kagak dapet ijazah. Ya Rob, kagak sekolah, ngeri. Nanti reuninya online, temennya nggak kenal. Bagaimana ini ya Rob? Beri ini hambamu ini rezeki, biar anak hamba. Begitulah kita.
ngomong aja mau, nggak usah bahasa Arab, bahasa kita aja yang kita ngerti. Allah faham. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita semua rahmat yang besar, yang dengan rahmat itu hati kita ditarik oleh Allah untuk lebih akrab dengan Allah. Rezeki kita diberi keberlimpahan oleh Allah, hidup kita penuh barakah, rumah tangga kita barakah, anak keturunan kita barakah, wafat kita dalam keadaan terindah husnul khotimah. Amin amin. Al-Fatihah.